Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami yang berfokus pada imbuhan afiks asing. Nah, di sini kami mengambil judul yaitu penggunaan afiks asing pada surat kabar Kompas edisi 9 November 2023. Nah, perkenalkan, nama saya Atika Zahradia Maulida dengan NIM 22101162200006. Nah, saya bersama rekan-rekan saya yaitu Fitria Salsabella, Nur Anida Fitriana, Restika Wizayanti, Siti Hafizah, Rina Agustina, Jihan Safitri, Hamnah, Heni Futriananti, dan Najwa Salsabila Humaira. Nah, jadi ada 5 butir materi yang akan kami paparkan pada presentasi ini. Pertama, bab 1 pendahuluan, kedua, bab 2 kajian teori, ketiga, bab 3 metodologi, keempat, bab 4 hasil dan pembahasan, kelima yang terakhir, bab 5 penutup. Pada bagian bab pendahuluan ini kita akan membahas 3 poin penting untuk menuju ke pembahasan afiks asing yang ada dalam surat kabar Kompas edisi 9 November 2023. Poin yang pertama kita akan bahas tentang bahasa. Bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang bersifat arbiter digunakan oleh masyarakat luas untuk berkomunikasi sesuai dengan pendapatnya Krida Laksana tahun 1997. Bahasa Indonesia tidak pernah lepas dari serapan bahasa asing. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Wuryanto, yakni bahasa Indonesia merupakan serapan dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia, pembentukan kata bahasa Indonesia terbentuk dari proses morfologi yang disebut afiksasi. Poin kedua, kita akan membahas mengenai morfologi. Morfologi merupakan cabang ilmu yang membahas mengenai pembentukan kata, baik morfem dasar maupun morfem afiks dengan berbagai proses dari pembentukan kata, yaitu penggabungan kata dengan proses pembentukan kata dan proses komposisi. Proses morfologi sendiri melibatkan komponen dasar atau bentuk dasar dengan alat pembentuk berupa afiks, duplikasi, komposisi, dan variasi dengan makna gramatikal. Keraf 1984. Lalu poin ketiga, kita akan membahas mengenai proses afiksasi. Afiksasi merupakan suatu proses penambahan imbuhan untuk membentuk kata. Proses morfologi afiksasi ini selalu melibatkan 2 atau lebih jenis morfem. Morfem afiks merupakan morfem yang selalu terikat dengan morfem dasar. Secara morfologis terdiri dari prefiks, infiks, sufiks, plofiks, dan konfiks. Sejalan dengan pendapat dari Rohmadi 2013, menyatakan bahwa morfem dasar adalah morfem yang melekat pada morfem afiks dalam hal pembentukan kata. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang. Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. A. Bagaimana bentuk afiks asing dalam surat kabar Kompas edisi 9 November 2023. Yang B. Bagaimana makna afiks asing dalam surat kabar Kompas edisi 9 November 2023. Tujuan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini sebagai berikut. A. Mendeskripsikan bentuk afiks asing yang terdapat dalam surat kabar Kompas edisi 9 November 2023. B. Mendeskripsikan makna afiks asing yang terdapat dalam surat kabar Kompas edisi 9 November 2023. Sekarang kita memasuki manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi menjadi 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Manfaat teoritis. Penelitian ini dapat memberikan
kontribusi terhadap pemahaman struktur morfologi bahasa dengan menganalisis cara afiksasi asing terjadi. Hal ini mendukung pengembangan teori linguistik terkait morfologi. Studi afiksasi asing dapat membantu mengidentifikasi pola dan aturan yang mungkin terdapat dalam afiksasi antar bahasa. Ini memperkaya pengetahuan tentang keterkaitan antar bahasa dan pengaruhnya terhadap struktur morfologi. Manfaat praktis. Pemahaman teoritis tentang afiksasi asing dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kamus atau pedoman bagi para penerjemah, guru bahasa, dan peneliti linguistik terapan. Ini membantu dalam menghadapi tantangan afiksasi asing dalam praktik sehari-hari. Dengan menyelidiki afiksasi asing, penelitian ini dapat membantu dalam menjaga keaslian dan keberlanjutan bahasa asli dengan memahami bagaimana unsur-unsur asing diinterpretasikan dan dipelihara. Dengan memahami bagaimana afiksasi asing terjadi, penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang pengaruh globalisasi terhadap bahasa. Bagaimana unsur-unsur dari berbagai bahasa diadopsi dan disesuaikan dalam suatu bahasa. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman terkait perkembangan bahasa terjadi seiring waktu. Pengamatan terhadap afiksasi asing dapat mencerminkan dinamika perubahan bahasa dan adaptasinya terhadap pengaruh luar. Penegasan istilah. Afiks. Afiks dalam bahasa adalah sebuah bentuk yang ditambahkan pada kata dasar dalam proses pembentukan kata. Afiks adalah unsur bahasa yang digunakan untuk membentuk kata baru dengan menambahkan imbuhan pada kata dasar. Afiks terdiri dari beberapa jenis, yaitu prefiks, sufiks, infiks, konfiks, dan klofiks. Proses pembentukan kata baru dengan afiks disebut afiksasi. Afiksasi merupakan suatu proses pembentukan kata dengan menambahkan afiks pada bentuk dasar, baik itu bentuk dasar tunggal atau kompleks. Afiksasi penting untuk dipelajari karena mempelajarinya dapat meningkatkan pemahaman tentang penyusunan kata dan kalimat yang baik dan benar. Afiksasi dapat mengubah makna, jenis, dan kelas kata dari bentuk dasar akibat proses afiksasi. Ciri-ciri afiksasi antara lain kata berimbuhan yang terbentuk dari lebih dari satu morfem, memiliki atau mempunyai makna gramatikal, dan mengalami perubahan kelas kata dari bentuk kata dasarnya akibat proses afiksasi. Dengan mempelajari afiksasi, seseorang dapat mengetahui tentang bagaimana penyusunan kata dan kalimat yang baik dan benar, sehingga meningkatkan penggunaan bahasa yang disampaikan menjadi lebih jelas maknanya. Menurut Ratnasari tahun 2018. Surat kabar.
Surat kabar adalah lembaran tercetak yang terbit secara periodik, bersifat umum, dan berisi informasi aktual mengenai apa yang terjadi di masyarakat. Surat kabar dapat berisi berita, opini, iklan, dan informasi lainnya. Dalam penelitian afiksasi, surat kabar dapat menjadi sumber data untuk menelaah penggunaan afiks dalam bahasa Indonesia yang digunakan dalam media cetak. Surat kabar harian Kompas adalah surat kabar Indonesia yang berkantor pusat di Jakarta. Ide pertama datang dari Jenderal Ahmad Yani yang menyampaikan kepada Frans Xaverius Sade, Menteri Perkebunan Kabinet Wikora, agar partainya memiliki media. Keinginan tersebut kemudian diungkapkan Frans kepada dua sahabat baiknya, PK Ojong dan Jacob Gatema. Kompas mulai terbit pada tanggal 28 Juni 1985 dengan jumlah 4.800 eksemplar yang bernama Kompas sesuai usulan Presiden Soekarno. Awalnya Kompas terbit sebagai surat kabar mingguan 8 halaman, kemudian seminggu 4 kali, dan hanya dalam waktu 2 tahun menjadi surat kabar harian berskala nasional dengan jumlah 650 eksemplar. Kompas dilarang 2 kali. Pertama kali pada tanggal 2 Oktober tahun 1965 ketika penguasaan pelaksanaan Perang Daerah Jakarta Raya melarang semua surat kabar, termasuk Kompas. Larangan itu dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi kebingungan masyarakat terhadap peristiwa yang sedang berkecamuk pada gerakan 30 September tahun 1965. Kompas terbit ulang pada tanggal 4 Oktober tahun 1965. Hingga saat ini, Kompas menjadi surat kabar terkemuka di Indonesia dalam KKG kelompok Kompas Gramedia. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu kajian teori. Yang pertama akan kita bahas mengenai afiksasi. Apa sih afiksasi itu? Afiksasi adalah proses pembentukan kata dengan menambahkan afiks ke dalam sebuah bentuk dasar atau kata dasar. Menurut Khair tahun 1994, afiksasi adalah proses pembubuhan afiks pada sebuah dasar atau bentuk dasar. Nah, afiksasi ini adalah proses penambahan afiks pada sebuah kata dasar berupa morfem terikat. Nah, proses afiksasi ini juga dikenal sebagai proses pengimbuhan. Proses ini terbagi menjadi beberapa jenis, tergantung pada letak afiks yang digabungkan dengan kata yang dilekatinya. Nah, jenis-jenis afiks ini ada penggunaannya di awalan atau bisa disebut dengan prefiks, sisipan, infiks, akhiran, sufiks, atau gabungan, yaitu awalan dan akhiran bisa disebut dengan konfiks yang tidak bisa terbagi dan klofiks yang bisa dibagi-bagi. Nah, apa sih prefiks itu? Prefiks merupakan imbuhan yang diletakkan di awal bentuk kata dasar. Nah, prefiks ini biasanya disebut sebagai awalan. Contohnya, prefiks awalan ber ditambah
kata dasar jalan menjadi berjalan. Kemudian sufiks. Sufiks adalah bentuk kata dasar yang mendapatkan imbuhan afiks atau imbuhan di akhir kata. Nah, sufiks ini biasanya dikenal dengan akhiran. Contohnya, kata dasar pukul ditambahkan afiks an menjadi pukulan. Kemudian ada infiks. Infiks merupakan proses pengimbuhan pada bentuk dasar yang berada di tengah-tengah. Nah, infiks ini biasanya disebut sebagai sisipan. Contohnya, kata dasar gigi ditambahkan sisipan menjadi gerigi. Kemudian ada konfiks atau klofiks. Nah, konfiks atau klofiks ini adalah proses pengimbuhan pada bentuk dasar yang diletakkan di bagian awal dan akhir. Contoh dari klofiks yaitu kata imbuhan ke ditambah hujan ditambah an menjadi kehujanan. Nah, itu termasuk konfiks karena tidak bisa terbagi-bagi. Kehujan tidak ada di KBBI dan hujanan tidak ada juga di KBBI. Kemudian ada contoh kata imbuhan ber ditambah kata dasar akhir ditambah imbuhan an menjadi berakhiran. Itu disebut dengan klofiks karena dia bisa terbagi-bagi. Selanjutnya, afiks asing. Afiks asing dalam bahasa Indonesia merupakan proses penyerapan istilah asing ke dalam bahasa Indonesia dengan mengubah morfem terikat asing dari istilah tersebut. Menurut Mulyono tahun 2013, afiks-afiks asing seperti logi, im, asi atau isasi, is, us, si, is, ika, tas, or, al, il, krak, in, dan at belum bisa dikatakan sebagai afiks bahasa Indonesia karena belum melekat pada kata-kata bahasa Indonesia. Interferensi afiks asing ke dalam bahasa Indonesia juga mengacu pada sistem kebahasaan yang berubah karena kontak bahasa yang dialami oleh penutur dwibahasa. Afiks asing dalam bahasa Indonesia merupakan hasil dari proses penyerapan istilah asing. Tetapi masih terdapat perdebatan mengenai afiks tersebut sudah melekat pada bahasa Indonesia atau belum. Selanjutnya, media. Media yang digunakan untuk meneliti afiks asing dalam laporan ini adalah surat kabar. Surat kabar yang digunakan peneliti adalah Surat Kabar Kompas edisi 9 November tahun 2023. Baik, selanjutnya masuk ke pendekatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengidentifikasi afiks asing dalam Surat Kabar Kompas edisi 9 November 2023. Pendekatan ini mengeksplor fenomena ilmiah yang bergantung pada data dari pengamatan yang dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi pola-pola penggunaan afiks asing. Analisis ini memberikan wawasan tentang penggunaan linguistik afiks asing dalam konteks Surat Kabar Kompas edisi tersebut, sesuai dengan konsep Patoni 2006 yang menggambarkan pendekatan kualitatif sebagai metode deskriptif fenomena ilmiah. Selanjutnya ke metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Seperti yang dijelaskan oleh Nasir 2002, metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan pandangan yang jelas dan terperinci mengenai fenomena. Metode ini sangat relevan dalam penelitian ini, yang bertujuan untuk
memberikan gambaran yang terperinci tentang bagaimana afiks asing digunakan, khususnya dalam surat kabar Kompas edisi 9 November 2023. Dengan menggunakan metode deskriptif, penelitian ini akan merinci secara sistematis penggunaan afiks asing, menyajikan informasi aktual, dan variasi penggunaannya yang terdapat dalam surat kabar tersebut. Selanjutnya ada data dan sumber data. Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah Surat Kabar Kompas edisi 9 November 2023. Peneliti menggunakan surat kabar karena ingin meneliti bentuk dan makna afiks asing, terutama pada prefiks, sufiks, dan clofiks yang terdapat di dalam surat kabar tersebut. Lalu untuk teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan metode deskriptif dalam pengumpulan data dengan teknik analisis teks karena yang digunakan dalam penelitian ini berupa teks tulisan pada surat kabar Kompas edisi 9 November 2023. Peneliti menganalisis teks dengan cara membaca dan menemukan data yang berpola afiks asing, mempelajari data dan menganalisis data yang telah dikumpulkan. Kemudian diklasifikasikan serta mendeskripsikan dalam bentuk tabel sesuai dengan hasil analisis dan memberi simpulan. Lalu untuk teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif pada surat kabar Kompas edisi 9 November 2023. Tahapan analisis ini mencakup yang pertama yaitu menyimak dan mengidentifikasi afiks asing pada surat kabar. Yang kedua ada pengumpulan dan pencatatan data secara komprehensif. Yang ketiga adalah menganalisis data, menjabarkannya dalam tabel dan memberikan deskripsi. Lalu yang terakhir adalah menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Nah, selanjutnya ada bentuk afiks asing, yakni berupa prefiks atau awalan. Yang pertama ada imbuhan anti pada kata anti pencucian, yakni terdapat awalan anti ditambah kata pencucian. Gabungan ini berupa prefiks ditambah nomina menjadi nomina. Lalu selanjutnya pada kata anti penyebar luasan, terdapat awalan anti dan tambah kata penyebar luasan, yakni memiliki gabungan dari prefiks ditambah nomina menjadi nomina. Selanjutnya, pada kata anti kritik, terdapat awalan anti ditambah kata kritik, yakni berupa prefiks ditambah nomina menjadi nomina. Selanjutnya, pada kata anti korupsi, terdapat awalan anti ditambah kata korupsi, yakni prefiks ditambah nomina menjadi nomina. Selanjutnya ada imbuhan dis. Pada kata disinformasi, yakni memiliki awalan dis ditambah kata informasi, yakni gabungan dari prefiks ditambah nomina menjadi nomina. Selanjutnya adalah imbuhan geo pada kata geofisika, yakni awalan geo ditambah kata fisika, yakni berupa gabungan prefiks ditambah nomina menjadi nomina. Selanjutnya ada imbuhan maha, yakni pada kata mahasiswa. Pada kata mahasiswa ini terdapat awalan maha ditambah kata siswa, yakni maha itu berupa prefiks dan siswa itu adalah nomina, sehingga jika digabungkan adalah prefiks ditambah nomina menjadi nomina. Selanjutnya ada imbuhan non pada kata non kayu. Pada kata non kayu ini terdapat awalan non ditambah kata kayu, yakni berupa prefiks ditambah nomina menjadi nomina. Selanjutnya ada non pemerintah, yakni terdapat awalan non dan ditambah kata pemerintah. Gabungan ini berupa prefiks ditambah nomina, yaitu menjadi nomina. Selanjutnya ada non-parlemen. Non-parlemen berasal dari awalan non ditambah kata parlemen, yakni berupa
prefix ditambah nomina menjadi nomina. Lalu selanjutnya ada non gelar. Non gelar ini memiliki awalan non ditambah kata gelar, yakni berupa imbuhan prefix ditambah nomina menjadi nomina. Selanjutnya ada imbuhan pasca pada kata pasca produk. Pada kata pasca produk ini memiliki awalan pasca dan kata produk, yakni berupa prefix ditambah kata nomina menjadi adjektiva. Lalu selanjutnya ada imbuhan pra pada kata prasyarat, yakni memiliki awalan pra dan kata yaitu syarat. Ini merupakan gabungan dari prefix dan nomina menjadi nomina. Selanjutnya ada imbuhan sub pada kata subkelompok. Ini merupakan awalan sub ditambah kata kelompok, yakni berupa prefix ditambah nomina menjadi nomina. Selanjutnya ada imbuhan trans, yaitu pada kata transformasi. Kata transformasi ini memiliki awalan trans dan tambahan kata yaitu adalah formasi, yakni berupa prefix ditambah nomina menjadi nomina. Selanjutnya ada bentuk afiksasi asing, yaitu sufiks atau akhiran. Yang pertama, imbuhan sufiks isme. Nah, yang pertama ada kata kolonial ditambah isme menjadi kolonialisme, yaitu gabungan antara adjektiva dan sufiks menjadi nomina. Kemudian ada kata teror ditambah isme menjadi terorisme, yaitu gabungan antara nomina ditambah sufiks menjadi nomina. Kemudian ada kata nasional ditambah isme menjadi nasionalisme, yaitu gabungan antara adjektiva ditambah sufiks menjadi nomina. Yang kedua ada imbuhan logi. Kata pertama yaitu kata meteoro ditambah logi menjadi meteorologi, yaitu gabungan antara sufiks ditambah nomina menjadi nomina. Yang kedua ada klimato ditambah logi menjadi klimatologi, yaitu gabungan antara sufiks ditambah nomina menjadi nomina. Terus ada kata hidro ditambah logi menjadi hidrologi, yaitu gabungan antara sufiks ditambah nomina menjadi nomina. Kemudian ada psiko ditambah logi menjadi psikologi, yaitu gabungan antara sufiks ditambah nomina menjadi nomina. Yang terakhir ada hidrometeoro ditambah logi menjadi hidrometeorologi, yaitu gabungan antara sufiks ditambah nomina menjadi nomina. Yang ketiga ada imbuhan is, yaitu katanya adalah jurnal ditambah is menjadi jurnalis, yaitu gabungan antara nomina ditambah nomina menjadi nomina. Yang keempat ada imbuhan i, yaitu kata dasarnya praktis ditambah i menjadi praktisi, yaitu gabungan antara adjektiva ditambah adjektiva menjadi nomina. Kemudian ada imbuhan si. Yang pertama ada kata legitima ditambah si menjadi legitimasi, yaitu gabungan antara sufiks ditambah nomina menjadi nomina. Yang kedua ada kata produk ditambah si menjadi produksi, yaitu gabungan antara nomina ditambah nomina menjadi nomina. Yang ketiga ada kata konvergen ditambah si menjadi konvergensi, yaitu gabungan antara adjektiva ditambah nomina menjadi nomina. Yang keempat ada kata toleran ditambah si menjadi toleransi, yaitu gabungan antara adjektiva ditambah nomina menjadi nomina. Yang kelima ada kata transparan ditambah si menjadi transparansi, yaitu gabungan antara adjektiva ditambah nomina menjadi nomina. Yang keenam ada kata konsekuen ditambah si menjadi konsekuensi, yaitu gabungan antara adjektiva ditambah nomina menjadi nomina.
Yang ketujuh ada kata promo ditambah si menjadi promosi, yaitu gabungan antara kata nomina ditambah nomina menjadi nomina. Yang kedelapan ada kata korpora ditambah si menjadi korporasi, yaitu gabungan antara sufiks ditambah nomina menjadi nomina. Kemudian ada kata konstitu ditambah si menjadi konstitusi, yaitu gabungan antara sufiks ditambah nomina menjadi nomina. Kemudian ada kata politi ditambah si menjadi politisi, yaitu gabungan antara nomina ditambah nomina menjadi nomina. Kemudian ada kata partisipa ditambah si menjadi partisipasi, yaitu gabungan antara nomina ditambah nomina menjadi nomina. Kemudian ada kata akura ditambah si menjadi akurasi, yaitu gabungan antara adjektiva ditambah nomina menjadi nomina. Kemudian ada kata korup ditambah si menjadi korupsi, yaitu gabungan antara adjektiva ditambah nomina menjadi nomina. Kemudian ada kata demokra ditambah si menjadi demokrasi, yaitu gabungan antara nomina ditambah nomina menjadi nomina. Kemudian yang terakhir ada kata akademi ditambah si menjadi akademisi, yaitu gabungan antara nomina ditambah nomina menjadi nomina. Nah, kemudian pada imbuhan isasi, di sini ada pada kata optimalisasi. Nah, di situ adalah gabungan dari optimal dan isasi, di mana optimal adalah adjektiva dan isasi adalah nomina, maka menjadi nomina. Kemudian pada kata operasionalisasi, nah itu merupakan gabungan dari operasional dan isasi, di mana operasional adalah nomina ditambah isasi adalah adjektiva, maka menjadi adjektiva. Kemudian pada kaderisasi, nah di sini adalah gabungan dari kader dan isasi, di mana kader ini adalah nomina dan isasi adalah nomina, maka menjadi nomina. Kemudian pada normalisasi, nah itu adalah gabungan dari normal dan isasi, di mana di situ normal sebagai adjektiva dan isasi sebagai nomina, maka menjadi nomina. Kemudian ada sosialisasi. Nah, ini adalah gabungan dari sosial dan isasi, di mana sosial adalah adjektiva, isasi adalah nomina, maka menjadi nomina. Nah, kemudian kita lanjut pada imbuhan grafi. Nah, pada grafi ini adalah pada foto itu ada fotografi, foto ditambah grafi. Jadi foto berarti nomina dan grafi adalah sufiks, ibaratnya jadinya nomina begitu. Kemudian ada videografi, sama seperti fotografi tadi, di mana nomina dan sufiks. Nah, begitu. Nah, kemudian pada imbuhan itas, di sini ada kata loyalitas, stabilitas, moralitas, popularitas, kriminalitas, netralitas, proporsionalitas, produktivitas, objektivitas, kreativitas. Nah, di situ ada loyalitas. Dari loyalitas itu adalah loyal dan itas, di mana gabungan dari adjektiva dan sufiks yang berarti nomina. Kemudian stabilitas, stabil ditambah itas sama dengan nomina, di mana adjektiva ditambah sufiks artinya nomina. Kemudian moralitas itu adalah moral ditambah itas, berarti nomina ditambah sufiks sama dengan nomina. Kemudian popularitas, di sini ada populer dan itas, di situ adalah adjektiva ditambah sufiks sama dengan nomina. Kemudian kriminalitas, nah kriminalitas ini adalah kriminal dan itas, di situ berarti adjektiva ditambah sufiks sama dengan nomina. Nah, kemudian pada netralitas adalah netral dan itas, di situ adjektiva ditambah sufiks sama dengan nomina. Kemudian
proporsionalitas. Nah, di sini ada proporsional itu adjektiva, kemudian itas nomina sama dengan nomina, kemudian produktivitas itu adalah produktif adalah adjektiva dan itasnya sebagai nomina berarti nomina, dan kemudian yang di terakhir adalah kreativitas. Di sini adalah kreatif sebagai adjektiva dan itas sebagai nomina berarti sama dengan menjadi nomina. Kemudian ada imbuhan wan. Nah, di sini ada wisatawan, di mana wisata sebagai nomina dan wan sebagai nomina berarti sama dengan nomina. Kemudian gerilyawan, di sini ada gerilyanya sebagai nomina dan wannya sebagai nomina berarti sama dengan nomina. Kemudian sukarelawan. Nah, sukarela ini sebagai adjektiva, teman-teman. Nah, kemudian itasnya sebagai nomina, jadi adjektiva ditambah nomina sama dengan nomina. Nah, kita lanjut pada imbuhan onal. Di sini ada operasional. Nah, operasional ini dibagi menjadi operasi dan onal. Jadi operasi sebagai nomina, onal sebagai adjektiva yang berarti menjadi adjektiva. Nah, teman-teman kita masuk pada klopix, di mana di sini ada kata independensi, di mana berarti sama dengan nomina begitu. Kemudian ada pada pasca kolonialisme. Di sini adalah pasca kolonial dan isme. Di sini adalah adjektiva yang sama dengan menjadi nomina. Begitu, teman-teman. Makna afik asing pada surat kabar Kompas edisi 9 November 2023. Hasil analisis pada surat kabar ditemukan beberapa afik asing dalam bentuk prefiks, sufiks, dan klofiks yang dianalisis maknanya sebagai berikut. Yang pertama, prefiks. Prefiks merupakan imbuhan yang diletakkan di awal suatu kata lalu akan membentuk kata baru. Pada surat kabar Kompas edisi 9 November 2023 terdapat analisis makna afiks asing pada prefiks yang meliputi yang pertama, imbuhan anti. Prefiks anti merupakan afiks asing yang bermakna melawan, menentang, atau memusuhi. Jika bertemu dengan kata nomina, akan menjadi kata nomina. Misalnya pada kata anti kritik yang bermakna tidak menerima kritik. Kata anti korupsi bermakna melawan tindakan korupsi. Kata anti pencucian bermakna tidak menerima hal yang berkaitan dengan cuci. Kata anti penyebarluasan bermakna tidak menyebarluaskan. Yang kedua, imbuhan dis. Prefiks dis merupakan afik asing yang bermakna lawan kata. Jika bertemu dengan kata nomina, akan menjadi nomina. Misalnya pada kata disinformasi. Dis bermakna lawan kata dan informasi bermakna pemberitahuan. Digabungkan menghasilkan makna penyampaian informasi yang salah. Yang ketiga, imbuhan geo. Prefiks geo merupakan afiks asing bermakna bumi yang merupakan bentuk terikat dengan keilmuan lain. Jika bertemu dengan kata nomina, maka akan menjadi kata nomina. Misalnya pada kata geofisika, geo berarti bumi dan fisika berarti ilmu tentang zat dan energi. Digabungkan menghasilkan makna ilmu yang mempelajari sifat-sifat alami bumi. Nah, yang keempat, imbuhan maha. Prefiks maha merupakan afiks asing bermakna lebih tinggi. Jika bertemu dengan kata nomina, maka akan menjadi kata nomina. Misalnya pada kata mahasiswa, maha berarti lebih tinggi dan siswa berarti seorang siswa yang belajar di sekolah. Jika digabungkan menghasilkan makna seorang siswa yang sudah bersekolah lebih tinggi, yaitu di perguruan tinggi. Imbuhan non. Prefiks non merupakan afiks asing bermakna bukan. Jika bertemu dengan kata nomina, maka akan menjadi kata nomina. Misalnya pada kata non kayu. Non berarti bukan dan kayu berarti sebuah batang dari pohon. Jika digabungkan menghasilkan makna bahan-bahan yang didapatkan dari hutan namun tidak menebang pohon. F. Imbuhan pasca. Prefiks pasca merupakan afiks asing bermakna menyatakan setelah sesuatu terjadi. Jika bertemu dengan kata nomina, maka akan menjadi kata adjektiva. Misalnya pada kata pasca produk. Pasca berarti setelah dan produk berarti menghasilkan barang.
Jika digabungkan menghasilkan makna kegiatan setelah menghasilkan barang. G. Imbuhan pra. Prefiks pra merupakan afiks asing bermakna menunjukkan sesuatu yang terjadi sebelum waktu. Jika bertemu dengan kata nomina, maka akan menjadi kata nomina. Misalnya pada kata prasyarat, pra berarti sebelum dan syarat berarti sesuatu yang harus dipenuhi. Jika digabungkan menghasilkan makna syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan kegiatan. H. Imbuhan sub. Imbuhan sub merupakan tingkatan atau posisi terkecil dari sebuah hubungan. Peneliti mengambil contoh pada kata subkelompok. Kelompok memiliki makna suatu kumpulan atau golongan. Maka, jika digabungkan akan menjadi subkelompok yang bermakna bagian terkecil dalam suatu kelompok atau divisi dari kelompok yang lebih besar. I. Imbuhan trans. Imbuhan asing trans adalah salah satu jenis imbuhan asing yang berasal dari bahasa Latin yang berarti melintasi atau melewati. Imbuhan ini sering digunakan dalam bahasa Indonesia untuk menunjukkan perpindahan atau peralihan dari satu tempat, keadaan, atau bentuk ke yang lain. Contoh kata yang mengandung imbuhan asing trans antara lain transaksi, transformasi, transparan, dan transportasi. Baik, selanjutnya masuk ke bagian makna sufiksnya. Sufiks merupakan imbuhan yang diletakkan di akhir suatu kata, lalu membentuk kata baru. Penggunaan sufiks sangat bergantung pada konteks dan perubahan kata dalam penggunaan sehari-hari. Pada surat kabar Kompas edisi 9 November 2023 terdapat analisis makna afiks asing pada sufiks yang meliputi: pertama itu ada imbuhan isme. Afikisme secara umum menunjukkan suatu paham, ajaran, doktrin, ideologi, atau sistem kepercayaan. Misalnya pada kata terorisme, paham pada teror. Ada juga nasionalisme, itu berarti paham atau ajaran mencintai bangsa dan negara sendiri. Ada juga kolonialisme, itu berarti paham tentang suatu penguasaan wilayah lain. Lalu selanjutnya B itu imbuhan logi. Nah, afiks sufiks dalam kata logi mengidentifikasikan bahwa makna dari kata tersebut berhubungan dengan ilmu. Misalnya, teorologi itu berarti ilmu tentang ciri-ciri fisika dan kimia atmosfer. Ada klimatologi, itu berarti ilmu tentang iklim. Lalu ada hidrologi, itu ilmu tentang air di bawah tanah. Ada psikologi, itu ilmu yang berkaitan dengan mental. Dan ada hidrometeorologi, itu ilmu meteorologi yang mempelajari hubungan antara atmosfer dan siklus air di bumi. Lalu selanjutnya yang C, imbuhan is. Sufiks is merupakan perubahan pada akhir kata yang menunjukkan keterlibatan atau keahlian. Misalnya kata jurnalis, itu berarti orang yang pekerjaannya mengumpulkan dan menuliskan berita. Lalu ada imbuhan si. Afiks seperti sufiks si dapat memberikan makna yang bervariasi tergantung pada konteksnya. Misalnya, produksi itu kata kerja, berarti proses pembuatan barang atau jasa. Lalu pada kata promosi dan korporasi itu kata benda. Promosi itu perkenalan suatu barang atau jasa. Lalu korporasi itu suatu badan usaha hukum yang sah. Dan kata sifat itu ada konvergensi, itu artinya memusat atau menunjuk pada satu titik. Ada toleransi, itu toleran atau menghargai. Ada transparansi, itu artinya tembus, jelas, dan keadaannya nyata. Konsekuensi itu apa yang telah dilakukan atau diperbuat. Ada politisi, itu berarti politik. Ada partisipasi, berarti keikutsertaan dalam suatu kegiatan. Ada juga akurasi, itu berarti sesuai atau ketepatan suatu data. Ada juga produksi, berarti proses pengolahan atau menciptakan suatu benda. Ada akademisi, berarti orang yang identik dengan pendidikan. Selanjutnya yang F, imbuhan isasi. Afiks asing seperti sufiks isasi memiliki makna yang bervariasi tergantung pada konteksnya. Misalnya, operasionalisasi dan normalisasi itu
kata sifat. Operasionalisasi itu berhubungan dengan operasi, dan normalisasi itu berhubungan dengan tindakan menjadi normal atau biasa kembali. Ada kaderisasi itu kata benda, yang berarti pengadaran atau tempat pelatihan. Ada juga revitalisasi dan sosialisasi itu kata kerja. Nah, revitalisasi itu proses atau perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali. Lalu pada sosialisasi itu proses atau upaya belajar seorang anggota masyarakat mengenal lingkungan atau kebudayaan. Nah, selanjutnya ada imbuhan grafi. Di sini imbuhan grafi itu digunakan dalam pemakaian yang berkaitan dengan seni atau praktik. Kita beri contoh yaitu pada kata fotografi. Nah, fotografi sendiri bermakna yaitu menghasilkan gambar atau seni. Contoh kedua ada videografi. Nah, videografi itu artinya praktik menggunakan kamera untuk menghasilkan suatu tayangan. Seperti itu. Selanjutnya ada imbuhan itas. Nah, imbuhan itas ini artinya menyatakan keadaan atau kondisi. Nah, penggunaan itas itu biasanya di sebuah keadaan seperti itu. Contohnya pada kata kriminalitas. Nah, itu artinya adalah keadaan yang berkaitan dengan suatu kejahatan. Contoh kedua ada moralitas. Nah, artinya yaitu keadaan yang berkaitan dengan etika atau adat sopan santun. Selanjutnya ada imbuhan wan yang artinya menunjukkan orang. Contohnya pada kata wisatawan. Nah, pada kata wisatawan itu bermakna orang yang sedang berwisata atau seorang turis seperti itu. Kemudian ada imbuhan onal. Nah, imbuhan onal ini digunakan untuk membentuk kata sifat dari kata benda. Contohnya pada kata operasional. Nah, operasional ini memiliki arti yaitu sesuatu yang berkaitan dengan operasi. Nah, kita masuk ke selanjutnya yaitu pembahasan tentang clovics. Nah, clovics ini bermakna imbuhan kata yang dibubuhi afiks pada bagian kanan dan kiri. Nah, tetapi tidak sepenuhnya dibubuhi, melainkan bertahap. Contohnya pada imbuhan in dan si. Nah, di situ ada contoh kata independensi. Kan diawali dengan in dan diakhiri dengan imbuhan si. Nah, in sendiri itu bermakna tidak, dan si itu sebagai penanda keterangan. Lalu digabungkan dengan independensi menjadi sikap yang bebas atau tidak dipengaruhi atau tidak bergantung pada orang lain. Kemudian ada imbuhan yang kedua yaitu kita ambil pasca dan isme ya. Nah, jadi ada contoh kata yaitu pasca kolonialisme. Nah, pasca sendiri itu artinya adalah sesuatu yang terjadi setelah atau sesudah suatu peristiwa. Mohon maaf teman-teman. Kemudian ada imbuhan isme kan. Nah, imbuhan isme sendiri itu digunakan untuk membentuk kata benda yang mengindikasikan suatu paham atau kepercayaan. Lalu imbuhan-imbuhan tersebut digabung dengan satu kata yaitu menjadi pasca kolonialisme yang artinya sendiri yaitu adalah setelah sejarah atau keadaan yang mewakili dampak kolonialisme barat. Seperti itu, teman-teman. Baik, sekarang kita memasuki pembahasan. Penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Prasuri Kuswayeni tahun 2023 dengan judul Unsur Serapan Asing pada judul-judul berita di harian Kompas membahas tentang penggunaan serapan asing yang berlebihan pada judul berita harian Kompas karena banyak kata-kata asing yang diserap begitu saja. Padahal ada beberapa kosakata bahasa Indonesia yang dapat digunakan dalam pembentukan suatu kalimat.
Meskipun demikian, penggunaan kaidah bahasa Indonesia telah digunakan dengan benar. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Badudu tahun 1981 menyatakan bahwa pengaruh bahasa asing terhadap bahasa Indonesia besar sekali, meliputi penyerapan kata dari struktur baik morfologi atau sintaksis. Penelitian ini menganalisis mengenai bentuk dan makna afiks asing yang terdapat pada surat kabar Kompas edisi 9 November 2023. Setiap bentuk dan makna afiks asing akan dibentuk menjadi beberapa bagian, yaitu prefiks, sufiks, dan klofiks. Pada penelitian ini tidak menemukan imbuhan berupa infiks dan konfiks. Pada bagian bentuk afiks asing akan membahas terbentuknya sebuah kata yang terdapat afiks asing. Lalu pada bagian makna akan membahas makna per kata baik dari afiks asing dan kata dasar. Berikut hasil pembahasan bentuk dan makna afiks asing pada surat kabar Kompas edisi 9 November 2023 meliputi yang pertama yaitu prefiks. Prefiks anti bermakna melawan, menentang, atau memusuhi. Ditemukan dalam surat kabar Kompas edisi 9 November 2023. Bertemu dengan kata korupsi, kritik, pencucian, dan penyebar luasan. Akan bermakna anti pada korupsi, anti pada kritik, anti pada pencucian, dan anti penyalahgunaan. Prefiks anti digabungkan dengan kata nomina, maka akan menjadi kata nomina. Pada bagian 42.2, saya akan membahas mengenai sufiks. Sufiksisme memiliki makna yang menunjukkan suatu ajaran atau sistem kepercayaan. Afiksisme ditemukan dalam surat kabar Kompas edisi 9 November 2023. Afiks tersebut bertemu dengan kata teror, nasional, dan kolonial. Afiksisme digabungkan dengan kata nomina, maka akan menjadi kata nomina. Di pembahasan saya akan membahas mengenai klofiks. Afiks pasca bermakna menunjukkan sesuatu yang terjadi setelah atau sesudah peristiwa. Lalu, afiksisme digunakan untuk membentuk kata benda yang menunjukkan suatu ajaran atau sistem kepercayaan. Kedua afiks ini ditemukan dalam surat kabar Kompas edisi 9 November 2023. Afiks tersebut bertemu dengan kata nomina dan menjadi kata pasca kolonialisme, yaitu pembentukan morfem dari klofiks, pasca, kolonial, dan isme. Memasuki bab 5, bab penutup, saya akan menyampaikan simpulan dari penelitian yang kami lakukan. Hasil penelitian yang dilakukan pada surat kabar Kompas edisi 9 November 2023 mengenai afiks asing terdapat temuan signifikan yang menggambarkan penggunaan berbagai afiks seperti prefiks, sufiks, dan klofiks. Analisis dilakukan untuk memahami bentuk dan makna afiks tersebut. Dalam penelitian ini terdapat beberapa afiks asing dalam bentuk prefiks, sufiks, dan klofiks yang dianalisis berdasarkan bentuknya. Contoh bentuk prefiks seperti anti, dis, geo, maha, non, pasca, pra, sub, dan trans. Bentuk sufiks seperti isme, logi, is, i, si, isasi, grafi, itas, wan, dan onal. Bentuk klofiks seperti in, si, dan pasca isme juga ditemukan dalam penelitian ini. Setiap afiks asing memiliki makna yang khas saat digabungkan dengan kata dasar. Sebagai contoh, prefiks anti bermakna menentang atau melawan. Contoh pada kata anti korupsi yang bermakna melawan tindakan korupsi.
Dis bermakna lawan kata, contoh pada kata disinformasi bermakna penyampaian informasi yang salah. Geo berkaitan dengan bumi dan keilmuan, contoh pada kata geofisika bermakna ilmu yang mempelajari sifat-sifat alami bumi. Maha berarti lebih tinggi, contoh pada kata mahasiswa bermakna seorang siswa yang sudah bersekolah lebih tinggi, yaitu di perguruan tinggi. Non bermakna bukan, contoh pada kata non kayu bermakna bahan yang didapatkan dari hutan namun tidak menebang pohon. Pasca bermakna menyatakan setelah sesuatu terjadi, contoh pada kata pasca produk bermakna menghasilkan kegiatan setelah menghasilkan barang. Pra bermakna menunjukkan sesuatu yang terjadi sebelum waktunya, contoh pada kata prasyarat bermakna syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan kegiatan. Sub bermakna tingkatan atau posisi terkecil dalam sebuah hubungan, contoh pada kata sebuah subkelompok yang bermakna bagian terkecil dalam suatu kelompok. Trans bermakna melintasi atau melewati, contoh pada kata transaksi. Contoh sufiks seperti isme yang menunjukkan sesuatu ajaran atau sistem kepercayaan. Contohnya pada kata terorisme bermakna paham pada teror. Sufiks logi yang berkaitan dengan ilmu, contoh pada kata klimatologi bermakna ilmu tentang iklim. Sufiks is yang menunjukkan keahlian atau keterlibatan, contoh pada kata jurnalis bermakna orang yang pekerjaannya mengumpulkan dan menulis berita. Sufiks si memberikan makna yang bervariasi, tergantung pada konteksnya, bisa mengindikasikan tindakan atau proses, sifat, atau menambahkan nuansa tergantung pada kata dasarnya. Sufiksisasi seringkali digunakan untuk membentuk kata kerja, kata sifat, atau kata benda, contoh pada kata normalisasi bermakna kata sifat. Sufiks grafi bermakna seni atau praktik, contoh pada kata fotografi bermakna seni yang menghasilkan gambar. Sufiks itas yang merujuk pada keadaan atau kondisi yang terkait dengan kata dasar, contoh pada kata kriminalitas bermakna keadaan yang berkaitan dengan kejahatan. Sufiks wan digunakan untuk menunjukkan orang atau seseorang pelaku, contoh pada kata sukarelawan, orang yang melakukan sesuatu dengan sukarela, tidak karena diwajibkan atau dipaksakan. Sufiks onal biasanya digunakan untuk membentuk kata sifat dari kata benda, contoh pada kata operasional bermakna berhubungan dengan operasi. Begitu juga dengan klofiks, sementara afiksi seringkali digunakan sebagai penanda keterangan atau sifat pada kata benda. Penggunaan afiks ini dalam konteks kata dapat bervariasi tergantung pada konteks kalimatnya. Sebagai contoh, kata independensi merujuk pada sikap mental yang bebas dari pengaruh serta tidak tergantung pada pihak lain. Sementara itu, afiks pasca menandakan suatu peristiwa yang terjadi setelah atau sesudah periode tertentu, sedangkan afiks isme digunakan untuk membentuk kata benda yang mencerminkan suatu paham, doktrin, atau sistem. Contoh kata pasca kolonialisme menggambarkan periode pasca dampak kolonialisme barat. Penelitian ini merupakan lanjutan dari kajian sebelumnya tentang penggunaan serapan asing dalam bahasa Indonesia. Penelitian ini menyoroti penggunaan beragam afiks asing pada surat kabar Kompas. Pembahasan juga mencakup perbandingan hasil temuan dengan penelitian terdahulu, serta pemaparan mengenai jenis-jenis afiks yang ditemukan dalam analisis. Saran, meskipun penelitian ini berhasil mengidentifikasi berbagai afiks asing seperti prefiks, sufiks, dan klofiks dalam bahasa Indonesia yang ditemukan dalam surat kabar Kompas, tidak ditemukan adanya infiks dan konfiks dalam analisis yang dilakukan. Sebagai langkah selanjutnya, disarankan untuk memperdalam pemahaman terkait afiks-afiks ini dengan melakukan penelitian lanjutan yang lebih khusus, yang mencakup kemungkinan adanya infiks dan konfiks yang belum terungkap dalam konteks yang lebih luas atau dengan pendekatan analisis yang berbeda. Walaupun demikian, penelitian ini tetap memberikan kontribusi yang penting dalam memperkaya pemahaman mengenai struktur morfologi bahasa Indonesia, terutama dalam konteks penggunaan afiks asing dalam media massa seperti surat kabar Kompas. Dengan dibacakannya simpulan tadi, maka menutup pemaparan materi penelitian pada kali ini, yaitu penggunaan afiks asing dalam surat kabar Kompas edisi 9 November 2023. Kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Morfologi Bahasa Indonesia yang telah membersamai kami dalam penelitian ini, yaitu Ibu Dr. Nur Cahaya MPD dan Ibu Arum Murdianingsih MPD.
Nah, teman-teman tentunya mendapatkan ilmu baru setelah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa mencatat dan mempelajari lagi tentang afik asing dalam bentuk prefix, suffix, dan klopix yang sudah kita pelajari tadi. Sampai di sini pemaparan materi penelitian kelompok 3. Siapa tahu dapat membuka wawasan dan keinginan teman-teman untuk meneliti lebih jauh lagi mengenai afik asing ini. Sate kambing di atas api, setelah masak dimakan utuh. Kami tutup video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.